Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat muslim dimanapun berada, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang bertabur keberkahan. Di dalam sebuah hadis, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ahmad meriwayatkan, dahulu ada dua orang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bersama-sama menyatakan keislamannya di hadapan baginda Nabi. Akan tetapi salah satunya kana asyaddu ijtihadan minal akhar. Yang satunya lebih antusias, lebih giat dalam melaksanakan syariat Allah. Hingga kemudian Allah panggil untuk berangkat berjihad dan dia langsung berangkat. Berperang bersama pasukan muslimin hingga akhirnya Allah pilih orang yang pertama ini sebagai syahid, menjadi syuhada fisabilillah. Adapun yang kedua, orang yang kedua Allah panjangkan usianya. Setahun kemudian dia baru dipanggil oleh Allah, itu pun di atas pembaringan. Nah, pada suatu malam Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Beliau mengatakan, saya merasa di depan pintu surga. Dan di antara kanan dan kiri saya ada dua orang yang tadi diceritakan di awal. Tiba-tiba keluarlah seorang pengawal penjaga surga, malaikat Ridwan, yang tentu kita bisa bayangkan bagaimana kondisi tampannya, wajahnya, ramah senyumnya, sopan perangainya. Tapi yang aneh adalah yang pertama kali dipanggil, yang diajak masuk ke surga dulu bukan yang mati syahid, tapi justru yang matinya di atas pembaringan. Malaikat itu keluar untuk kedua kalinya, barulah yang mati syahid diajak untuk masuk surga. Talhah dia masih melongo, heran. Malaikat keluar untuk ketiga kali, dan kali ini malaikat ini berkata kepada Talhah, irji', pulang engkau wahai Talhah. Falam ya'ni laka ba'd, belum saatnya kamu masuk ke sini. Karena disuruh pulang, maka Talhah terbangun dari mimpinya, terbangun dari tidurnya. Pagi harinya dia ceritakan mimpi ini kepada para sahabat di kota Madinah, hingga mimpi ini pun menjadi viral kemana-mana. Baginda Nabi pun akhirnya mendengar tentang mimpi Talhah ini. Beliau memperhatikan sahabat-sahabat yang lain itu banyak yang kelihatan terheran-heran, pada melongo. Maka beliau bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Di sebelah mana dari mimpi Talhah ini yang membuat kalian terheran-heran sedemikian rupa? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kenapa yang mati syahid kok malah masuk surganya diakhirkan? Yang meninggal di pembaringan kok malah didahulukan? Maka Nabi mengatakan, alaisa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah yang meninggal di pembaringan ini dia usianya Allah panjangkan setahun lebih daripada saudaranya yang mati syahid? Sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Awalaisa qad adraka Ramadan wa shalla kadza wa kadza fis sanah? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dia selama setahun itu juga bertemu bulan Ramadan? Dia berpuasa di dalamnya, dia sholat sujud selama setahun lamanya bersama kalian? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, itulah yang menyebabkan yang kedua ini justru didahulukan masuk surga. Kenapa? Karena dia bertemu bulan Ramadan. Sedangkan kawannya tadi belum sama sekali mendapati bulan Ramadan setelah masuk Islamnya. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Dan sungguh jarak surga mereka berdua
lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Masya Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dimanapun berada, di sini kita bisa lihat betapa mulianya Ramadan sekali mengangkat derajat sahabat ini melebihi kawannya yang mati syahid. Maka kita sekarang sudah berada di bulan yang mulia itu. Manfaatkan bulan ini dengan sepenuh hati. Setiap detiknya isi dengan kegiatan-kegiatan yang berharga. Setiap waktunya jangan sampai kita lalaikan untuk kesia-siaan. Di bulan Ramadan, bulan di siang harinya kita menjaga kualitas puasa. Di malam harinya kita berlama-lama duduk bersama Al-Quran, bertilawah, berdoa, qiyamul lail, sholat tarawih. Harapannya dengan ini semuanya kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlu diketahui, Ramadan itu, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Bukan hanya sekedar kita menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita menahan dari segala perbuatan-perbuatan haram yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa kita. Apa saja misalnya? Mata yang masih jelalatan, lisan yang tidak terkontrol dalam ucapan. Maka Nabi pernah bersabda kepada kita, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal, wa idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun." Apabila kita sedang dalam kondisi puasa, maka jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata jorok, jangan berteriak-teriak dengan kata-kata yang tidak ada artinya, kata-kata yang menunjukkan tidak beradab. Kemudian juga ketika misalnya sampai ada yang datang kepada kita, mengolok-olok kita, menantang kita berduel bahkan, kata baginda Rasulullah, ucapkan, "Aku lagi puasa, aku lagi puasa." Jadi secara tidak langsung ketika berpuasa Ramadan kita dilatih untuk menahan emosi, untuk mengendalikan rasa marah agar tidak mudah terpancing dengan suasana yang ada. Di bulan Ramadan pula kita dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini Nabi mengajarkan kita bagaimana beliau pun di setiap malam Ramadan itu bertadarus dengan malaikat Jibril, menyetorkan hafalannya di hadapan malaikat Jibril. Nah, hal ini terus dilakukan, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, para ulama-ulama kita salafus soleh, menjadikan bulan Ramadan bulan spesial interaksi mereka dengan Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, bahkan ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali. Setiap hari 2 kali. Imam Malik, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, pun menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk khusus bercengkrama dengan Al-Quran. Beliau simpan kitab-kitab hadis yang sepanjang tahun beliau ajarkan, bulan Ramadan khusus untuk Al-Quran. Maka mari kita jadikan bulan ini bulan untuk memulai merajut hubungan yang lebih mesra dengan Al-Quran. Yang kemarin-kemarin bacaan Qurannya tidak selalu setiap hari, maka pada bulan ini kita pastikan setiap hari tidak ada kecuali di situ kita membaca Al-Quran. Bulan Ramadan berkumpul 2 syafaat utama. Yang satu syafaat puasa dan yang kedua syafaat Al-Quran. Maka siangnya puasa, malamnya Al-Quran menemani kita. Kelak di hari kiamat Al-Quran akan berkata, "Ay Rabb, mana'tuhu an-nauma bil-lail, fasyaffi'ni fi." Ya Allah, dulu aku menahannya, tidak tidur panjang di malam hari, karena sibuk membaca ayat-ayatku dia ya Allah. Maka izinkan aku menjadi pengacaranya hari ini, memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulu siyam, puasa pun berkata, "Ay Rabb, mana'tuhu minal akli minal ta'ami wa syahawati bin nahar." Aku menahannya tidak makan, tidak melampiaskan syahwat di siang hari. Fasyaffi'ni fi. Maka ya Allah, izinkan aku hari ini menjadi syafaatnya.
Bagaimana rasanya ketika kita berdiri di hadapan Allah, di situ saksi semua manusia berkumpul, tiba-tiba kanan dan kiri kita diapit oleh pengacara, puasa dan Al-Quran yang siap membela kita, menyelamatkan kita dari ancaman neraka, dan membawa kita selamat sampai di pintu surga. Maka di bulan ini, yuk kita berlomba. Ini bulan turnamen takwa. Jangan sia-siakan, selagi kita Allah berikan usia, kesehatan, gunakan setiap detiknya untuk ketaatan. Tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, jaga kualitas puasa kita. Semoga kita semuanya keluar menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian, semoga bermanfaat tausiah pendek ini untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.